Amin. Beri salam. Selamat siang semua. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Sehat, kuat, apa lagi? Ceria. Iya. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Belum kompak. Bersama-sama, apa kabar hari ini? Luar biasa. Sehat, kuat, ceria. Sekali lagi tepuk tangan. Ya. Kembali lagi bertemu dengan Ibu dalam pembelajaran kita di hari ini. Coding dan kecerdasan artifisial. Nah, saat ini kelihatan wajah yang ceria-ceria walaupun ini sudah siang hari, tapi masih semangat luar biasa, benar? Masih semangat? Oke. Sebelum lanjut, Ibu mau tanyakan dulu, ada yang tidak hadir hari ini? Tidak hadir semua. Hadir semua, oke. Kalau begitu, karena hadir semua, beri tepuk tangan dulu untuk kelas. Ya, mantap. Semua hadir karena hari ini mau menerima materi yang luar biasa tentunya dari Ibu ya. Oke. Sebelum lanjut, silakan siapkan HP kalian. Karena Ibu akan melaksanakan pretest. Kita pretest pakai Kahoot, ya. Oke. Silakan buka grup. Ibu akan mengirimkan linknya di grup Anda. Siapa kira-kira yang akan memenangkan? Iya, ternyata ada yang sudah tahu ya. Oke, next. Masih yang pertama. Tepuk untuk Pikan. Oke, lanjut. Wah, masih ada juga yang salah. Kita lihat podiumnya siapakah yang masuk. Peringkat 3, Steve, tepuk tangan untuk Steve. Pikan kedua, tepuk tangan. Dan podium kita hari ini adalah Rio. Mantap. Mereka itu sudah tampil dengan bagus dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ini baru pretest. Jangan berkecil hati, masih ada post-test ya. Masih ada post-test sebentar, masih ada post-test. Anda tetap tenang, Anda bisa berkompetisi lagi dalam post-test. Silakan, Pikan, terima kasih. Steve, terima kasih. Rio, oke, tepuk tangan dulu untuk semua. Perhatikan di depan. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, di sini Ibu mau bertanya. Minggu yang lalu, pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang apa? Tentang apa sih? Tentang coding. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan apa sih yang Anda ketahui tentang coding? Wah, Jessa, silakan berdiri. Baik, coding adalah proses menulis instruksi atau kode yang menggunakan bahasa pemrograman agar komputer dapat memahami dan menjalankan tugas. Oke, terima kasih jawaban yang bagus dari Jessa. Tepuk tangan Jessa. Iya, kita berikan apresiasi untuk Jessa. Terima kasih Jessa. Itu yang kali lalu sudah kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Dan tentunya pada hari ini juga ada materi yang sangat luar biasa yang nantinya kita akan pelajari bersama. Nah, berbicara tentang coding tadi, tentu Anda mungkin pernah belajar sebelumnya tentang bagaimana ada instruksi yang dimasukkan yang nantinya akan menjalankan program dari instruksi tersebut. Itu yang kita sebut dengan apa yang disampaikan oleh teman kita
Jesa. Nah, sekarang sebelum kita lanjut bicara mengenai materi yang hari ini akan kita bahas bersama. Ada yang sudah tahu kira-kira materi apa yang akan kita pelajari bersama? Belum? Belum, atau sudah ada yang terlintas? Tadi kita sudah pretest, pasti ada sesuatu. Kira-kira apa? Materi apa? Apa? Cerdasan. Rio, silakan lebih kuat lagi. Cerdasan artifisial. Mantap, tepuk tangan untuk Rio. Benar sekali. Benar sekali Rio. Iya, benar. Hari ini seperti yang sudah Rio sampaikan tadi, bahwa kita akan mempelajari tentang artificial intelligence, atau tadi dalam bahasa Indonesianya kecerdasan buatan. Mereka sudah tahu artificial intelligence atau apa tadi Ibu sampaikan? Kecerdasan buatan. Benar. Artificial artinya buatan dan intelligence artinya kecerdasan. Sehingga kita sebut kecerdasan buatan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pernah Anda mungkin ketemu dengan ini, artificial intelligence. Pernah? Pernah? Pernah ketemu? Pernah. Pernah ketemu ya, seperti apa kira-kira? Contoh apa? Ya? Face ID. Face ID yang di HP. Ada apa lagi? Google Maps, apa lagi? ChatGPT yang sehari-hari Anda temui ya. Atau biasanya Anda main game, yang suka main game, tiba-tiba ada karakter yang datang. Karakter yang karakternya pintar dan masuk. Nah, itu semua termasuk di dalamnya. Kita bicara tentang AI, ChatGPT, ada yang tadi Face ID, atau kita bisa juga chatbot. Pernah dengar kata chatbot? Misalnya travel agent. Ketika dikirim kata, maka muncullah chatbot yang dijawab sebenarnya oleh AI. Nah, itulah yang nantinya akan kita pelajari. Nah, ini ada contoh. Misalnya yang punya HP ya, yang punya HP menggunakan Face ID siapa? Angkat tangan. Oke, mantap. Yang lain? Ada yang menggunakan finger ya? Misalnya ini Ibu ambil, Hai Siri. Hai Siri. Open YouTube. Oke. Iya. Ini termasuk salah satu AI yang kita temukan sehari-hari. Nah, sekarang perhatikan di sini ya. Diperlihatkan. Kondisi seperti riwayat manusia, ibaratnya kamu ingin membuat sebuah yang sendiri, kamu harus tahu bahwa yang seperti yang cara bukan data dengan algoritma, proses latihan, dan mengambil keputusan. Dan di sana, kamu ingin membuat AI yang bisa mengenali pola kondisi secara otomatis, kamu harus mengumpulkan banyak data dari sebuah data, misalnya menerangkan bahwa itu adalah kunci. Selanjutnya, data yang telah diberikan ini diproses dengan algoritma, seperti halnya kamu membuat sebuah data yang sendiri, agar tidak menjadi tetapi tidak untuk algoritma AI itu menurut berkode tujuannya untuk mengetahui cara mengelola dan pola analis memberikan hasil yang akurat. Sedangkan menurut algoritma AI merupakan suatu pelajaran yang berulang sehingga akhirnya pada AI informasi yang digunakan untuk mencari bukti pada sebuah gambar akurat. Itu syarat untuk mendapatkan perlakuan dengan AI. Oke. Bagaimana AI seperti ini kalau ChatGPT bekerja? Anda sudah lihat tadi ya? Mengapa sebuah mesin seperti riwayat manusia? Ibaratnya kamu ingin membuat sebuah AI sendiri, kamu harus tahu bahwa AI bekerja dengan cara Kita bisa melihat yang tadi, contoh-contoh yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana AI itu bekerja. Nah, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari kamu sebagai pelajar di sekolah ya, kira-kira bisa nggak ada satu yang Anda bisa buat berbicara dengan AI terkait dengan AI ini untuk membantu misalnya untuk daftar hadir
secara otomatis? Bisa nggak? Bisa? Misalnya apa? Misalnya apa? Coba berpikir, misalnya apa? Secara otomatis kita pakai apa? Tadi Ibu sudah contohkan, kalau di HP bisa pakai Face ID, bisa pakai finger, yang nantinya cara kerjanya sebentar, mungkin teknisnya yang kita akan bicarakan bersama untuk membuat seperti itu. Itu bagian dari aplikasi yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah, sebelum lanjut, kira-kira ada yang mau bertanya tentang ini? Ada yang mau bertanya? Steve, silakan. Ada yang bertanya? Gimana? Apakah AI telah bisa menggantikan manusia dalam hal pekerjaan? Oke, tepuk tangan untuk Steve. Jawabnya sebenarnya Anda sudah tahu semua kan? Pertanyaan yang sangat bagus dari Steve. Pertanyaannya, apakah AI bisa menggantikan? Bisa? Secara Ibu tanya ke Anda, bisa tidak? Bisa. Mungkin sebagian bisa, tapi sebenarnya tidak sepenuhnya harus digantikan oleh AI. Contoh, guru akan melaksanakan konselor dengan siswa. Bisa nggak digantikan oleh AI? Siswa tidak tahu masalahnya apa. Siswa tidak tahu. AI tidak tahu masalahnya apa. Tapi ketika konselor, siswa datang kepada guru untuk melakukan konseling, tidak bisa kalau AI. Bagaimana manusia punya empati, punya rasa apa? Lagi kreativitas tinggi. Selain empati adalah kreativitas tinggi, ide-ide terbaru. Tapi tidak semua. Malahan sebenarnya AI itu yang nantinya akan membantu dan melengkapi. Seperti halnya kalau dokter ya. Kalau dokter melakukan pekerjaannya mungkin MRI, CT scan dan sebagainya bisa menggunakan AI. Tapi diagnosisnya itu dia harus sampaikan ke pasien dengan cara bagaimana. Kalau pakai AI kayaknya tidak bisa. Jadi mungkin dengan disampaikan langsung oleh dokter, ada rasa empati. Pasien yang didiagnosis sesuatu, ada rasa empati mungkin datang, disampaikan dan pasien itu mungkin senang mendengarnya langsung. Itulah yang Ibu sampaikan tadi bahwa tidak bisa digantikan sepenuhnya ya. Manusia yang harus istilahnya menggunakan AI ini sebagai bantuan saja dan pelengkap ya, untuk melengkapi. Paham Steve? Paham semua? Tepuk tangan dulu untuk Steve. Pertanyaannya bagus sekali. Ibu kasih satu ya untuk kamu. Bunuh saja ya, nggak apa-apa. Oke, masih ada pertanyaan lain sebelumnya? Oke, ternyata banyak pertanyaan ya tentang AI. Silakan, oke Nah. Jika AI semakin canggih dan mampu menggantikan manusia di dunia pekerjaan, bagaimana manusia mempersiapkan diri agar tidak kalah bersaing? Mantap, tepuk tangan untuk Kena. Pertanyaan bagus. Jika AI semakin canggih, tentunya jawabannya sebenarnya Anda sudah tahu. Apa yang harus dilakukan manusia? Harus apa kira-kira? Supaya tidak dikalahkan AI, harus lebih banyak belajar. Benar, Riu, tepuk tangan untuk Riu. Lebih banyak belajar, lebih mengembangkan diri, soft skill. Kolaborasi dengan AI, literasi digital ditingkatkan. Harus lebih banyak belajar dan mengembangkan diri untuk menghadapi itu. Karena kalau semakin canggih seperti itu. Tapi ingat, AI itu dibuat dan dilatih oleh manusia. Iya, benar, dibuat dan dilatih oleh manusia. Itu yang sebenarnya ada benang merahnya dengan coding tadi. Iya, karena coding yang bahasa pemrograman ini yang membuatnya. AI dibuat, dilatih dan aplikasinya oleh siapa? Oleh coding, oleh manusia. Manusia yang buat. Jadi seperti itu. Masih ada pertanyaan lagi? Julio. Jika AI disalahgunakan, apa dampak yang akan? Ada dampaknya jika AI disalahgunakan. Karena biasanya kalau AI disalahgunakan akan membuat sesuatu yang negatif tentunya kan. Karena kita ingin pakai AI harus ada yang positifnya. Itu nanti kita pelajari pertemuan berikut tentang etika penggunaan AI. Nanti lebih jelas lagi Julio ke situ ya, Ibu akan jelaskan. Etika penggunaan AI seperti apa? Karena nantinya kalau disalahgunakan akan berdampak. Nah, seperti itulah yang perlu Ibu sampaikan kepada Anda. Nah, kira-kira di sini ada yang ingin Ibu tanyakan.
Anda bisa enggak membedakan bagaimana hasil karya asli manusia dan AI? Satu cara saja untuk membedakan. Ada yang tahu? Julio, dan Novena, silakan Julio. Kalau hasil karya AI itu biasanya lebih terstruktur dan lebih jernih. Lebih jernih. Kalau hasil karya manusia biasanya terstruktur, tidak terstruktur, cuma kelihatannya lebih hidup. Oke, terima kasih Julio. Tepuk tangan untuk Julio. Novena sama. Oke, karena kalian punya jawaban yang bagus, Ibu kasih. Terima kasih Julio. Dan memang saat ini kita akan lihat bersama tentang AI itu sendiri ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu, ada yang bisa baca tujuan pembelajaran? Yang pertama kita punya tujuan yaitu Peserta didik mampu memahami konsep dasar kecerdasan artifisial. Oke, peserta didik mampu memahami konsep dasar kecerdasan artifisial. Yang kedua, Peserta didik mampu mengaplikasikan AI seadanya dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Iya. Dan yang ketiga, mampu. Oke, benar. Tepuk tangan untuk semua. Benar sekali bahwa semua ini, tujuan pembelajaran ini yang harus kita capai pada hari ini. Jadi pertama kita harus pahami dulu konsep AI itu apa. Yang kedua, apa saja sih yang termasuk dalam contoh-contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mampu mengaplikasikan AI secara sederhana, menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran dengan bantuan aplikasi yang nantinya akan kita pakai bersama. Apa sih artificial intelligence? Ada yang tahu? AI. Iya, semua cuman tahu AI, kecerdasan buatan. Tapi apa sebenarnya itu? Silakan baca. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah benar, betul sekali. Sebenarnya ini masih komputer yang dijalankan ya, yang tentunya dia meniru kecerdasan dari manusia. Karena semuanya kembali ke manusia, meniru kecerdasan, mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan dari manusia. Tadi kita sudah lihat bersama, ternyata Google Assistant, Google Maps, chatbot dan sebagainya itu merupakan salah satu penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari yang memang sudah biasa kita temukan ya, yang kita lihat. Kita sudah lihat tadi bagaimana AI itu mulai bekerja seperti apa. Karena AI itu prinsipnya, karakteristiknya dia harus belajar dari data. Seperti ada input, training, model, prediksi dari data. Semakin banyak data yang dimasukkan, maka AI itu akan bekerja lebih baik. Contoh yang Ibu sampaikan ini, Ibu punya LKPD di sini. Ini Ibu akan share di grup ya. Ibu akan share di grup WA. Tapi ini dibuat pegangan saja. Nanti akan di-share di grup WA untuk LKPD-nya. Ibu juga akan mengirimkan buku di WA Anda. Ini Ibu share. Ini ada materinya. Materi bisa di-share saja supaya lebih mudah untuk dipelajari ya. Oke. Ibu sudah kirimkan ya. Sebelum masuk Anda akan kerjakan, silakan di-download LKPD-nya. Sudah di-download. Yang lain bisa secara manual. Sudah di-download. Bu lihat, oke. Kita akan demonstrasikan yang pertama. Gambar kerja peserta didik. Pertanyaannya pertama, apa yang Anda akan buat untuk pertama kali? Ya, apa yang pertama kali akan Anda buat? Iya.
Nah, hari ini dalam LKPD Anda akan mengumpulkan dan mengolah data curah hujan, hari basah, dan musim hujan atau kemarau di kota tempat Anda tinggal ya. Tapi memang kita pakai dataset. Data yang kita ambil dari internet biasa kita sebut dataset. Datasetnya ini dari tahun-tahun sebelumnya. Karena tidak dapat dataset yang terbaru, sehingga Ibu mengambil dataset dari tahun sebelumnya. Nah, silakan Anda akan membuka link yang sudah Ibu kirim ke grup yang sudah ada di LKPD Anda. Buka dataset. Ada yang sudah buka? Sudah. Sekarang kira-kira ada yang bisa tampilkan dataset yang sudah Anda dapat? Bisa lewat grup dikirim, Ibu lihat. Supaya sama persepsinya Ibu sama kalian ya. Coba. Dataset kira-kira yang sudah dikirimkan? Kelompok 2 sudah mendownload datasetnya? Silakan boleh dikirim. Kira-kira dataset yang bagaimana yang Anda? Oke, mantap. Iya. Ini dataset yang sudah dikirimkan. Nah, dataset yang Anda ambil ini adalah data terkait jumlah curah hujan dan hari hujan di daerah tempat Anda tinggal. Apa yang akan Anda buat? Anda akan membuat analisa tren curah hujan selama setahun. Dibuatlah tren curah hujan selama setahun. Nah, kalau Anda sudah buat ini, Anda mengisi langkah yang ketiga, keempat, dan kelima. Bisa mengerti yang akan Anda buat? Nah, bisa Anda, silakan. LKPD Anda sudah membuka LKPD ya. Nah, di sini ini datasetnya yang sudah Ibu berikan dalam bentuk link. Bisa dilihat ya. Nah, yang ditampilkan oleh teman kita tadi Julio. Nah, ini datasetnya ini. Ini dataset curah hujan. Mohon maaf ini tahun 2016 karena tidak didapat yang terbaru. Nah, sudah Anda apa ya? Anda download, Anda copy, Anda sudah mengerjakan halaman keberapa? Halaman kedua, di mana Anda sudah menjelaskan tentang analisis tren curah hujan ya. Dari data tadi Anda bisa lihat curah hujan selama setahun seperti apa. Identifikasi hujan bulan terbasah dan paling kering. Sudah identifikasi. Kalau dilihat di sini identifikasi bulan terbasah dan bulan kering yang mana? Bulan terbasah bulan apa? Dari hasilnya ada. Desember. Terbasah Desember. Kalau yang kering? Agustus kering? Ya. Coba, ada yang salah. Bulan apa? Nah, sekarang Ibu mau tanyakan, waktu Anda menganalisis yang basah dan kering, Anda pakai apa di sini? Anda kerjakan sendiri atau ada bantuan? Iya, bantuan apa? Ya, artificial intelligence yaitu? Iya, tidak apa-apa. Anda bisa gunakan itu karena memang sekarang kita aplikasikan ya penerapannya bagaimana Anda menggunakan ChatGPT. Jadi apa yang Anda lakukan? Anda copy, gambarnya di copy, terus Anda buka ChatGPT ya. Kita buka ChatGPT, Chat OpenAI. Tinggal di paste saja, baru tanyakan. Buatkan saya analisis bulan terbasah dan bulan terkering. Oke, tinggal tanyakan saja, jangan lupa prompt-nya karena Ibu sudah tuliskan di LKPD Anda, sudah ada di LKPD. Nah, jadi di sini akan muncul. Oke, berarti sudah jelas ya penggunaannya. Siapa yang sudah masuk nomor ini nomor 7, analisis data. Sudah? Nah,
Apa yang akan Anda lakukan untuk menganalisis data? Yang Anda akan lakukan di sini diminta membuat grafik. Membuat grafik. Bagaimana ya kita mencoba membuat grafik? Kita akan menggunakan yang bernama ChatGPT dan Google Collaboratory. Nah, Anda akan gunakan ChatGPT untuk apa? Untuk apa ChatGPT? Nah, menambah wawasan Anda. Betul. Kita akan menggunakan Google Collaboratory. Anda tahu apa itu Google Collaboratory? Atau biasa disebut Google Colab. Nah, perhatikan Google Colab di sini, dia itu adalah aplikasi berbasis web yang nantinya akan menjalankan program yang kita minta. Seperti halnya Python, C++, dan lain-lain, itulah bahasa pemrograman, dalam hal ini coding, yang dijalankan lewat aplikasi itu yang harusnya diinstal. Harusnya diinstal, tapi kita tidak menginstal, kita pakai saja Google Colab yang memudahkan kita, yaitu berbasis web. Nah, ini dia. Dapatlah grafik. Siapa yang membuat seperti ini? Kelompok ini? Kelompok Rio sudah buat seperti yang Ibu sudah sampaikan? Sudah? Kelompok yang Novena sudah? Ya, ini grafiknya. Oke. Berarti nomor 7, nomor 8 kerjanya sama. Oke? Ibu beri kesempatan Anda sekitar 5 menit untuk mengerjakan 7, 8 dan seterusnya. Iya, silakan Chris. Iya, sama. Yang 8 dimintakan apa? Diagram batang untuk curah hujan. Iya, oke, silakan. Dibuat diagramnya. Boleh 2 menit atau 5 menit? 2. Yang lain coba di HP membantu. Kalian bekerja boleh? Bisa coba dari HP ya. Sudah saya coba. Oke. Coba yang lain. Mantap. Ini grafiknya yang keluar. Selama Anda dalam proses, Ibu akan memberi penilaian untuk Anda ya. Jadi ada penilaian kelompok yang jalan ke itu. Fiani kerja sementara kerja lewat HP. Pingkan? Ada. Coba. Sudah selesai? Sudah? 89. Coba grafiknya. Iya, oke. Silakan. Yang di HP juga boleh. Yang di HP mana? Yang lagi kerja di HP bisa. Oh ya, ternyata jadi juga ya. Bisa. Dia gunakan ini yang di HP. Ibu yakin Anda bisa mengerjakan ya? Kira-kira. Kalau sudah selesai, sekarang kita akan lanjut pada bagian berikut. Nah, bagian berikut apa yang harus Anda kerjakan? Kita akan mencoba penerapan aplikasi AI yang bernama Teachable Machine. Teachable Machine ini berbasis web juga, tidak berat bagi Anda. Kita masuk di Google, search engine Google, atau kalau ibu masuk Safari, langsung tuliskan ini. Sama-sama ya. Nah, oke, muncul? Tinggal get started. Kita mulai. New projectnya, silakan Anda pilih image project, standar image model. Oke, sekarang apa yang muncul? Pada bagian ini kita akan mengklasifikasikan gambar. Apa yang akan Anda buat? Apa yang akan Anda buat? LKPD, coba lihat. Apa yang akan Anda buat? Coba dibuka LKPD. Gambar hujan dan gambar cerah. Oke, silakan Anda download di Google gambar hujan dan gambar langit cerah. Jadi gambar langit sedang hujan, gambar langit sedang cerah-cerahnya. Silakan Anda download dalam format JPG atau PNG. Sudah?
Silakan download. Sudah? Download? Iya, oke. Siapa yang sudah download? Sementara ya, kita cobakan bersama. Ibu download ya. 5 gambar berbeda ya, perhatikan. Langit cerah. Ini gunanya untuk apa? Sesuai LKPD, gunanya untuk apa ini? TM-nya? Teachable Message. Untuk apa? Perhatian di depan. Jangan ada yang bicara kalau ibu sedang bicara. Untuk apa? Untuk klasifikasi dari gambar. Kita pakai ini, AI ini untuk mengklasifikasi gambar. Jadi ini ibu upload, kelas pertama kita rename dulu. Kita ganti namanya cerah. Kelas 2 kita ganti namanya hujan. Maka Anda wajib mengupload untuk yang cerah. Semua gambar yang cerah, yang gambar yang sudah kita download tadi kita masukkan. Siapa yang sudah seperti ini? Sama dengan ibu? Sama? Nah, perhatikan semua. Jika sudah, maka kita harus training modelnya supaya aplikasi ini membaca bahwa model yang pertama langitnya cerah, model yang kedua lagi turun hujan. Kita train ya modelnya. Di training modelnya. Oke. Dan allow ya. Nah, inilah cerah dan hujan. Tugas Anda adalah Anda cobakan satu gambar yang bukan model. Ini model ya. Ini 5 gambar cerah, 5 gambar hujan adalah model. Sekarang silakan download satu gambar yang bukan model. Nah, karena ini bukan model, maka ibu ambil ini. Tadi bukan model, ini ibu ambil, ibu save. Ibu letakkan di luar sini, bukan model. Oke, kita kembali ke Teachable Machine yang tadi. Webcam di sini Anda pilih file. Klik filenya, choose image from your files or drag and drop here. Klik saja, pilih bukan model dan ibu upload. Kira-kira apa yang mau dia baca? Ini hujan atau cerah? Apa? Apa yang dia baca? Ternyata dia bisa mengidentifikasi gambar ini sebagai hujan, walaupun dia bukan model. Tapi dilihat dari sini, sebenarnya kita harus lebih banyak sampel lagi yang kita gunakan ya, supaya lebih akurat untuk yang dijawab oleh yang AI. Anda sudah kerjakan? Mudah untuk mengerjakan? Mudah? Silakan Anda lanjut. Silakan model mana yang Anda gunakan. Bisa. Sambil ibu akan beri penilaian kelompok ya. Nah, ini tidak perlu di-cancel flow ke atas. Naik lagi tidak usah, close saja. Close, nggak bisa, nggak keluar. Coba. Tadi. Mungkin lagi apa ya? Enggak, ini tidak dipakai. Itu extend, tapi ini Anda mau lihat sudah ada modelnya. Sudah, bukan model sudah ada. Belum ya. Nah, harus ada bukan model baru menjawab ini. Boleh? Coba bantu jawab itu toh. Ya, coba lihat. Silakan kira-kira Anda minta jawaban di mana? Nah, 5 menit boleh kerjakan, tidak perlu lama-lama. Karena itu hanya coba kelompok sudah belum jaringan. Ini bawah sudah dijawab. Ini boleh? Yang di bawah lagi? Iya, bisa ke atas. Ke bawah. Oke. Berapa pertanyaan? 2. Iya, silakan. Boleh waktu 2 menit? Boleh ya? Oke. Ini gambarnya di Teachable Machine tadi, Bu lihat. Nah, ini sudah. Iya. Jaringan ya. Coba. Train modelnya saja. Ini kalian dicoba di HP, bisa? Coba silakan dicoba.
LKPD. Jadi Novena, coba. Ini mungkin. Coba. Oke. Cuma dimasukkan kembali. Coba dimulai image project. Jaringan bisa? Jaringan di sini bisa? Bisa. Boleh? Boleh dijawab itu? Bisa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sudah saja ini saja. Tapi sudah dicoba aplikasinya jalan? Oke. Tidak apa-apa. Yang penting aplikasi jalan. Karena mungkin biasanya memang begitu dalam belajar kelompok. Ketika kita menggunakan teknologi ya kadang-kala jaringannya ya yang memang agak lelet. Tadi juga Ibu sudah tidak bisa membuka karena mungkin jaringannya. Ya, dicoba ya. Ibu kasih kesempatannya 3 menit, boleh? Boleh. Jika ada yang kurang paham, bisa tanyakan ke Ibu. Sekarang apa yang akan kita buat? Ibu kembali ke Canva. Kita pilih create a video clip. Klik. Ibu masukkan naskah yang tadi. Ibu kopikan. Komen C. Ibu masukkan di Canva. Dan Ibu tempel. Nah, setelah itu, tapi di sini stylenya Ibu bisa pilih sinematik, aspek rasionya bisa 16:9, durasinya 8 detik, framingnya ini terserah mau ambil yang mana, white atau apa, lightingnya terserah. Misalnya Ibu ambil yang ini ya. Nah, oke. Sekarang ini kita langsung jalankan. Kita langsung klik yang submit. Tunggu sampai dia baca. Perhatikan ya. Ini mudah Anda kerjakan. Tidak terlalu lama prosesnya. Nah, perhatikan. Dia sementara mengenerate. Naskahnya pendek saja. Misalnya, hujan di kota Tomohon pada bulan Desember membuat saya lebih ingin tidur di rumah. Bisa seperti itu kan? Atau mungkin saya jadi malas keluar rumah karena bulan Desember curah hujan sangat tinggi. Ini sementara mengenerate. Jadi ini Canva AI, ini salah satu AI yang bisa kita gunakan, apalagi kita dalam belajar di sekolah. Untuk membuat poster, Ibu lihat ada di sini yang suka buat poster, bisa kita gunakan Canva AI. Kita bisa membuat video. Nah, sekarang apa yang kita buat? Kita membuat video hanya dari sebuah skrip, sebuah naskah dalam bentuk teks. Nah, perhatikan, sudah terlihat? Ibu klik ini dan Anda dengarkan. Nah, bisa enggak Anda buat? Bisa enggak? Tertarik enggak buat seperti ini? Siapa yang tertarik? Angkat tangan yang tertarik. Oke, berarti sudah bisa membuat video ya, membuat klip. Ini hanya klip 8 detik saja. Hanya pakai Canva AI dengan menggunakan teks. Bisa Anda buat? Silakan Anda kerjakan. Jadi ini ya, mudah untuk dibuat. Sudah dicoba? Nah, tidak muncul karena ada satu langkah yang Anda tidak buat. Oke. Jadi coba kalian apa? Naskahnya apa? Semua ternyata di situ ya. Tidak apa-apa. Jangan berkecil hati ya. Ibu sudah sampaikan, jangan berkecil hati. Iya. Nanti dikirim ya. Kelompok Rio sudah? Kelompok Novena sudah? Sementara menunggu, sambil menunggu
Sudah? Oke. Mantap. Nah, itu gambar hujan ya. Sesuai naskah, berarti Anda menggunakan naskah apa? Hujan sepanjang bulan Desember. Oke. Oke. Ya, perhatikan semua ya. Boleh berdiri semua kelompok. Wah, bisa kasih dark mode atau light mode? Tidak kelihatan itu. Wah, ini hasil LKPD mereka. Silakan kita lihat bersama kelompok. Steve bisa, iya suka kelihatan. Leandro, samping Steve. Bisa kelihatan teman-teman? Tidak, karena ini kayaknya Rio punya apa ya dasarnya itu. Ini hasil yang tadi. Oke, LKPD. Silakan Rio, apa yang akan Anda sampaikan bisa perlihatkan semua. Baru kami kasih kesimpulan. Aplikasi Canva-nya. Iya, oke, ini yang perlu Ibu lihat supaya tahu bahwa Anda buat di Canva bukan ambil. Ya, sekarang kesimpulannya silakan Rio. Kesimpulan kelompok. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu AI adalah teknologi yang membuat komputer mampu meniru kecerdasan manusia untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan dengan tujuan meningkatkan efisien dari otomatisasi. AI terbagi menjadi ANS spesifik, tugas, AGI atau setara manusia, dan ASI atau melampaui manusia. Penerapan luas di berbagai bidang memberi manfaat besar, namun juga membawa risiko seperti hilangnya pekerjaan dan masalah etika, sehingga perlu regulasi dan penggunaan yang bertanggung jawab. Oke, terima kasih kelompok. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Rio. Nah, kira-kira Ibu tanyakan untuk yang Anda buat dari awal, dari LKPD yang pertama sampai yang terakhir tadi, bisa Anda simpulkan. Tidak apa-apa, pakai kata-kata sendiri Anda. Yang pertama gimana? Saat Anda buat itu, memudahkan Anda kah? Atau? Jadi saat kita membuat LKPD dengan bantuan kecerdasan buatan, kita bisa menjadi lebih mudah dan lebih simpel dalam mengerjakan soal yang diberikan atau membuat diagram. Kita bisa lebih mudah ketika menggunakan ChatGPT, itu Google Colab dan Canva dan juga lainnya, bisa lebih memudahkan kita dalam membuat LKPD yang sudah diberikan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok. Karena kalian sudah menjawab dengan baik, silakan Ibu akan beri apresiasi untuk kalian. Oke. Mudah-mudahan cukup ya. Mudah-mudahan cukup. Ini dia untuk Leandro, Steve, Carmen, Sheila, Jessa, Angelica, Pio, dan Rio. Sama-sama. Silakan duduk. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk mereka. Sekarang kelompok Novena. Iya, oke. Silakan, ini kelihatan. Oke, silakan perlihatkan LKPD-nya dari awal yang Anda buat. Oke. Next. Nah, ini Rio bisa dibuat PDF dan dikirim ya. Nanti dikirim di Google Form yang Ibu akan kirim. Oke. Terima kasih. Lanjut yang satu. Bisa? Ya, ini dia. Coba, ini yang akurasinya. Dia kasih gambar cerah sama hujan dan dia kasih bunga, ternyata itu cerahnya berapa, hujannya berapa persen. Ini cara. Iya, cara untuk mengklasifikasi gambar. Itu jawabannya semua ada di LKPD ya. Mengapa dia masih salah? Tadi dikasih gambar bunga sama langit dan dia mengklasifikasikan itu cerah karena ada langitnya yang cerah. Jadi harus kasih yang seperti ini. Ini kelompok buat seperti ini tadi ya. Iya, oke. Dan yang terakhir yang Anda buat silakan perlihatkan. Iya. Di Canva saja supaya kelihatan bahwa Anda menggunakan Canva. Pakai bahasa Inggris. Oke. Terima kasih, silakan Anda kasih kesimpulannya. Kesimpulan LKPD ya. Kesimpulan LKPD yang Anda buat. Oke. Kesimpulannya yaitu AI dapat mempermudah kita dalam mengisi soal-soal yang ada pada LKPD serta membantu kita dalam membuat grafik.
Itu saja. Bagaimana dengan teachable machine yang Anda buat, ChatGPT, Google Colab, dan Canva AI? Silakan, pakai kata-kata sendiri saja. Menurut Pika gimana? Yang ada dalam tersebut yaitu AI bekerja untuk membantu kita sehingga dalam membuat LKPD itu Semakin dipermudah. Jadi ini aplikasi yang Anda gunakan atau kita mencoba untuk menerapkan AI itu. Jadi menurut Anda bagus Anda terapkan atau tidak perlu diterapkan seperti itu? Baik untuk diterapkan? Baik. Masih ada apa? Oh, ternyata masih ada kesalahan. Apakah ditemukan oleh kelompok lain? Ada juga? Iya, kelompok mau bertanya sama yang kelompok ini? Tidak, karena semua mengerjakan LKPD. Ini adalah langkah-langkah yang kita buat bersama dan tentunya sudah mengerjakan yang baik. Terima kasih untuk kelompok, tepuk tangan. Tepuk tangan. Bisa kembali ke tempat semula ya. Kembali ke tempat semula. Silakan kembali ke tempat semula. Oke. Kalian belum dapat backpacknya. Oke. Yani sama-sama. Silakan rapikan tempat Anda. Oke. Tadi kelompok sudah mempresentasikan LKPD yang sudah dikerjakan bersama. Dan sekarang Ibu kira-kira mau menanyakan. Hari kan sudah memberikan kesimpulan ya. Kira-kira refleksi Anda seperti apa tentang pembelajaran kita di siang hari ini? Ada yang bisa kasih refleksi? Silakan, Carmen. Terima kasih. Jadi refleksi untuk pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan bisa dimengerti. Sangat menyenangkan, bisa dimengerti. Bagaimana dengan aplikasi yang Ibu berikan? Baik, aplikasi yang telah Ibu berikan sangat mudah untuk digunakan, tetapi kita kalau mudah menggunakan kita mesti membutuhkan banyak informasi agar lebih mudah sehingga menghasilkan hasil yang memuaskan. Oke, bagaimana cara Ibu membawakan materi hari ini? Baik, Ibu membawakan materi hari ini sangat bagus dan kami bisa mengerti. Oke, bagaimana semua bagus? Bagus. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu. Anda juga sudah sangat baik dalam proses pembelajaran ini. Ini Ibu kasih pulpen untuk Carmen. Terima kasih. Nah, ini memang sudah di bagian akhir proses pembelajaran kita. Ada sudah berefleksi. Kira-kira ada nggak manfaat dari AI untuk kita? Setelah kita belajar, ada manfaat bagi kita? Ada. Seperti apa? Kira-kira siapa yang bisa? Silakan, Fiani. Jadi dengan mempelajari AI tentunya kita akan mendapat banyak manfaat. Di antaranya pekerjaan kita akan lebih mudah dan juga akan lebih cepat selesai sehingga akan menghemat waktu. Dan juga dengan pengetahuan yang luas mengenai AI, kita bisa lebih siap untuk menghadapi masa depan dan akan mendapatkan peluang karir yang lebih luas. Mantap, jawabannya sempurna. Tepuk tangan. Menambah pengetahuan keterampilan abad 21. Kira-kira keterampilan abad 21 seperti apa? Cakap. Iya, cakap, bernalar, kritis, kreatif, memiliki apalagi kolaboratif yang kita kenal dengan C4. Dapat pulpen lagi. Terima kasih Afiani. Nah, jadi pembelajaran tentang AI ini sangat bermanfaat untuk kita. Yang menjadi pertanyaan Ibu kali ini untuk Anda. Di sini jika ada kesalahan keputusan dari AI itu sendiri, siapa yang harus bertanggung jawab? Soal ini menjadi soal yang akan menjadi tugas kalian di rumah. Ya, karena minggu depan kita akan masuk materi tentang AI juga, tapi bagian dari materinya itu. Misalnya etika dalam penggunaan AI. Jadi pertanyaan tadi menjadi tugas untuk Anda. Ibu minta satu orang bisa kasih kesimpulan secara umum proses pembelajaran kita pada siang sampai sore hari ini. Kesimpulan tentang tujuan pembelajaran kita ya. Jangan sampai lupa. Siapa yang bisa? Waduh, cepat sekali Pinkan. Disilakan Pinkan. Oke. Jadi kesimpulan dari saya yaitu AI merupakan sebuah mesin atau teknologi yang dirancang agar mampu berpikir layaknya manusia.
AI itu dapat membantu pekerjaan-pekerjaan manusia dan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. AI merupakan inovasi yang besar bagi dunia dan berdampak sangat besar pada manusia. Terima kasih. Oke, terima kasih kesimpulan yang bagus. Tinggal sudah menyimpulkan apa itu AI itu dan penerapannya dalam kehidupan, ternyata ada dampaknya, ada manfaatnya bagi kita, dan itu tentunya kita semua bisa rasakan bersama. Kira-kira dari beberapa AI yang Ibu sudah tampilkan ini, ada yang tertarik mau gunakan yang mana? Ada. Leandro, Canva. Yang lain? Julio, Canva. Google Colab. Nanti dia mau jadi pemrogram ya. Iya, yang lain? Canva AI, ChatGPT, Canva. Anda tidak tertarik dengan teachable machine? Mengklasifikasi gambar? Ya, itu hanya mengklasifikasi, mau lihat benar nggak dia identifikasi gambar itu ya. Dan ternyata memang apa yang sudah Ibu berikan semua ini semua bermanfaat ya. Apalagi Canva, karena Anda biasanya di sekolah dapat tugas untuk membuat poster dalam bentuk image, dan tentunya Anda juga disuruh untuk membuat video yang nantinya mungkin untuk dipromosikan. Jadi bisa kita gunakan Canva. Masih ada lagi AI lain yang nantinya akan Ibu berikan kepada Anda ya. Contohnya, tentu sambil kita belajar bersama. Jadi hari ini kita akan menutup pembelajaran dengan post-test. Post-test silakan buka. Buka HP kalian, buka Canva. Ini adalah kuis interaktif yang Ibu buat di Canva AI. Ibu copy linknya, Ibu berikan kepada Anda. Diklik, habis. Oke, waktu Anda tinggal 2 menit. Iya, oke, selesai ya waktunya. Terima kasih yang sudah mengirimkan. Nanti Ibu akan cek datanya di sini. Dan ini adalah yang terakhir yang akan Ibu sampaikan kepada Anda. Untuk hari ini kita bersama-sama sampaikan bahwa aku dan AI, sama-sama aku dan AI berani, kreatif, belajar, berinovasi. Aku dan AI berani, belajar, kreatif, dan berinovasi. Jadi kita beri tepuk tangan semua. Hebat, luar biasa anak-anak. Tetap semangat sampai sore hari ini. Dalam proses pembelajaran kita Anda sudah belajar tentang bereksperimen lewat dataset curah hujan. Anda sudah mencoba untuk mengaplikasikan untuk melihat gambar, klasifikasi gambar. Anda sudah membuat video kreatif ya. Jadi semuanya itu sangat luar biasa. Sudah melatih kecakapan Anda dengan AI. Jadi yang menjadi tugas Anda minggu depan yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, Ibu akan periksa minggu depan untuk aplikasi di mana Anda akan mengirimkan tugas LKPD tadi yang sudah dipresentasikan. Anda akan masuk ke Google Form, tempat Anda mengerjakan LK, laporan dalam bentuk PDF. Jadi Riu dan kelompok buat laporan PDF, Novena juga buat laporan PDF, diupload di Google Form, link yang akan Ibu berikan. Cukup sekian sampai hari ini ya. Pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih untuk semuanya. Walaupun sudah sore hari harus tetap semangat. Aku hebat ya. Aku hebat. Aku dan AI berani, belajar, kreatif, berinovasi. Tepuk tangan untuk semua. Kita tutup pembelajaran kita di sore hari ini dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Sel. Silakan berdiri semua. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Selamat sore.